Excited. Nama saya Desiana Rika ingin mengucapkan kepada semua rekan-rekan di dunia selamat datang di acara peluncuran buku ke-10 Dr. Magdalene Kawojo dengan judul Titik Spesial. Sebuah acara spesial yang tentunya sudah dinanti-nantikan kita semua. Kenapa saya bilang spesial? Karena hari ini tepatnya tanggal 21 Agustus tahun 2021 kita semua yang hadir pada malam hari ini adalah saksi sejarah yang merupakan saksi sejarah di peluncuran buku ke-10 ini. Untuk itu, sebagai tanda support kita, saya mengajak semua saudara-saudara yang ada di seluruh dunia untuk bersama-sama kita beri aplaus yang meriah untuk acara ini. Ya, hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya. Sekarang silakan. Yang saya Sonia Chandra. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang semuanya. Oke. Nah, kami berdua akan memandu acara ini jam-jam depan. Dan sebelumnya kami dulu sekali lagi ingin menyapa saudara-saudara yang kami kasih dan Tuhan kasih yang ada pada kali ini. Ya, kami mau menyapa yang ada di Amerika, dan Eropa. Ada juga dari Australia. Wow, Australia. Ada juga dari Afrika. Halo. Recording in progress. Dan tentunya dari Asia. Ya, halo semuanya. Salam kasih kami. Wow, tentunya semua sangat bersemangat ya dengan acara ini. Sebelum kita mulai acara ini, saya mau pantun. Wow, pantun ini ciptaan dari Bapak Heri Dinarakusuma. Dari Solo ke Korea, lanjut lagi ke Amerika. Tuhan panggil balik ke Indonesia, menggenapi mimpi melawan fakta. Mulai dari DKI sampai ke Vision, membawa spirit transformation. Kami ucapkan congratulations, Dr. Magdalene Kawojo Sang Champion. Ternyata kamu tidak pamit juga ya. Oke, untuk memaksimalkan waktu, nah kita akan segera memulai saja launching buku ke-10 dari Dr. Magdalene Kawojo dengan meminta kesediaan dari Dr. Magdalene Kawojo untuk membukanya dalam doa. Kami silakan. Ya, shalom semuanya, apa kabar di sana? Shalom. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini, hari yang Tuhan tentukan bagi kami bersama-sama untuk berbincang mengenai isi hati Tuhan yang Tuhan taruh di dalam buku The Extreme Vision ini. Hamba berdoa melalui buku ini banyak jiwa-jiwa dibangkitkan, banyak anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja, yang sudah mengubur visi-visi mimpi-mimpinya, deposito ilahi yang sudah Tuhan taruh di dalam hatinya. Mereka-mereka yang sudah berkata, sudahlah saya sudah punya anak, sudahlah saya begini-begini saja. Supaya hari ini akan terbangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua halangan-halangan, hambatan yang ada di pikiran, yang ada di hati, yang seringkali diucapkan lewat mulut, semua blockage yang menghalangi mereka untuk maju mencapai tujuan Kristus, hari ini aku singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa, saya memperkatakan di alam roh supaya semua manusia roh, para pemirsa, teman-teman semua hari ini mulai dibangkitkan dan mulai menemukan visi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bukan hanya visi yang biasa-biasa saja,
tetapi the extreme vision. Harapan hamba Bapa bahwa mereka boleh menangkap hati Tuhan yang Tuhan taruhkan lewat penulisan buku The Extreme Vision ini. Berdoa untuk seluruh waktu yang tersedia hari ini bagi kami semua yang sudah boleh kami jalani, Tuhan tetapkan untuk kami jalani agar kami bersama-sama boleh mengerti dan mengenal Tuhan lebih dari semuanya. Terima kasih, hamba berdoa untuk setiap alat-alat yang kami pakai, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, semuanya baik adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba dedikasikan hari ini sepenuhnya, yaitu launching buku The Extreme Vision ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu untuk doanya. Wow, saya sangat semangat sekali hari ini. Ya, dan tentunya ini buku yang ke-10 yang pastinya sudah ditunggu oleh banyak orang. Saya sangat menantikan adanya buku ke-10 ini. Sudah ada 9 buku sebelumnya, Bapak Ibu rekan-rekan, yang telah dilahirkan oleh hambanya ini. Buku yang sangat luar biasa pastinya, sangat menginspirasi kami, para murid-murid yang ada di Eden Community Center, dan juga menginspirasi banyak orang. Tentunya yang membaca sangat dikuatkan lewat buku-buku yang telah dilahirkan oleh Dr. Evelyn. Ya, tentunya juga hari ini semua pemirsa, semua yang hadir sudah pasti ya bertanya-tanya ya, ini sedang apa sih buku ini, tentang apa ya yang ditulis oleh hambanya. Nah, nanti akan ada sesi tanya jawab yang mana tentu ada aturannya kan. Bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan angkat tangan ya, dan tolong videonya on, sebab kalau video tidak on itu berarti kami tidak bisa mensilakan Bapak Ibu rekan-rekan bertanya. Dan juga bisa tolong sampaikan nama dan asalnya. Wah, tiba-tiba di benak saya ini ada pertanyaan seperti ini. Mengapa tanggal peluncuran buku ke-10 ini itu diluncurkan di tanggal 21 Agustus 2021? Apakah ada yang spesial, Bu? Adakah sesuatu di balik tanggal ini atau hanya kebetulan saja? Silakan, Ibu. Iya, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tentunya tanggal 21 Agustus tahun 2021 ini adalah tanggal yang sangat penting bagi saya. Sebenarnya yang lebih penting adalah tanggal 1, karena tanggal 1 Agustus tahun ini adalah 2 dekade dari kepulangan saya dari Amerika, di mana bagi saya Tuhan mengutus saya kembali dari Amerika, yang mana Tuhan sudah sekolahkan saya dari Korea ke Amerika, dan saya tidak berencana untuk kembali ke Indonesia. Saya ingin hidup di Amerika, hidup di luar selain Indonesia. Tetapi rupanya Tuhan punya rencana yang sangat-sangat berbeda jauh dari apa yang saya pikirkan dan saya inginkan dalam hati. Disitulah saya mengerti bahwa keinginan hati manusia tidak ada hubungannya dengan rencana-rencana ilahi. Itu sebabnya saya akan tampilkan slideshow yang sudah saya persiapkan. Ya, jadi ini adalah 20 tahun perjalanan iman saya di dalam melayani Tuhan. Itu sebabnya saya katakan Dei Gratia, semuanya anugerah ini datangnya dari Tuhan belaka. 20 tahun yang lalu adalah hal yang sangat-sangat real, di mana saya mendapatkan anugerah dari Tuhan dengan gelar Doctor of Ministry yang saya dapatkan atau Tuhan anugerahkan saya lewat sekolah saya, di mana Tuhan utus saya, yaitu Ashland Theological Seminary di Ohio, USA.
Yang lain pada waktu itu mereka-mereka yang di depan-depan itu program STH, ya program undergraduate, lalu program master di depan saya, lalu yang berdiri di belakang itu adalah program doktor. Jadi yang doktor itu hanya segelintir dan saya satu-satunya perempuan dari Indonesia dan Tuhan anugerahi saya dengan nilai yang dari atas sampai bawah, transkrip saya A semua. Dan saya bersyukur anak kampung seperti saya, orang desa seperti saya nggak gitu fasih bahasa Inggris, tetapi saya dengan sungguh-sungguh melakukan tugas-tugas saya. Saya siang malam saya bekerja dan saya pergi ke perpustakaan sampai perpustakaan tutup, sampai kemudian saya menyelesaikan dengan maksimal apa yang Tuhan titipkan lewat saya, sekolahkan saya, yaitu untuk mencapai gelar doktor yang tidak pernah saya inginkan sebelumnya. Jadi gelar ini sama sekali bukan impian saya, bukan keinginan saya. Bagi saya cukup sekolah, cukup bahkan saya rasanya pingin gak sekolah gitu. Karena saya merasa dulu saya bodoh, nilai saya ada merah-merahnya waktu SMP, SD, SMA, sehingga bagi saya untuk sekolah yang lebih tinggi itu bagi saya nggak perlu gitu. Tetapi karena Tuhan yang sekolahkan saya, akhirnya pergilah saya ngikutin rencana Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan bahwa keinginan manusia itu seringkali tidak sepakat dengan visinya Tuhan. Tetapi kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, maka semua Tuhan bikin baik. Saya sangat bersyukur pada saat commencement day, yaitu pada saat wisuda atau bagi saya adalah pengutusan, saya bisa mengundang papi saya, Pendeta Benika Woco, untuk hadir dari Indonesia pertama kalinya keluar negeri langsung ke Amerika. Dan beberapa foto di belakang sana adalah rekan-rekan yang saya layani selama saya di Amerika, tetapi ini sebagian yang datang yaitu orang dari Persekutuan ICF atau Indonesian Christian Fellowship dan KKI, yaitu Keluarga Katolik Indonesia. Saya melayani mereka selama 3,5 tahun. Tuhan granted saya untuk bisa melayani 2 kelompok ini selama saya studi mengambil gelar doktoral saya. Saya bersyukur sekali bahwa 20 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Juni 2001, saya diutus oleh sekolah saya untuk kembali ke Indonesia. Tepatnya Tuhan yang mengutus saya untuk kembali ke Indonesia untuk melayani bangsa saya, dimulai dari Yerusalem, ya, dari Indonesia di mana saya dipanggil. Dan saya bersyukur untuk itu bahwa Tuhan percayakan kepada saya sesuatu yang luar biasa, di mana sampai hari ini saya boleh berdiri di hadapan saudara-saudara, saya boleh melayani jiwa-jiwa, dan di dalam 20 tahun ini saya kerja, saya ngejar, saya tidur sampai pagi-pagi dan kelihatan hasil begitu ya. Saudara-saudara adalah hasil dari pelayanan saya, para murid-murid di seluruh dunia, para pemirsa di tanah air dan di seluruh dunia juga yang bergabung di dalam pelayanan lewat buku atau medsos atau YouTube atau website. Saudara-saudaralah hasil buah dari pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Jadi demikian. Jikalau ditanya tanggalnya apa ada yang spesial, sangat spesial sekali karena ini adalah 2 dekade dari kepulangan saya atau pengutusan Tuhan kepada saya untuk balik ke tanah air untuk melayani jiwa-jiwa mulai dari Indonesia, dan tepatnya tanggal 1, tetapi ada sesuatu yang mundur sehingga ini menjadi 20 tahun, 20 hari saya ada di Indonesia. Demikian apa yang bisa saya jawab dari pertanyaan ibu-ibu tersebut.
Kami berterima kasih. Ini hasil dari ketaatan hidup dan kami bisa mendengarkan serpihan di hari ini. Dan kami sangat berterima kasih. 20 tahun perjalanan itu tidak waktu yang pendek, tapi itu bisa melalui semua dan kami tahu berterima kasih. Baik Ibu, ada pertanyaan yang kedua. Mengapa Ibu memilih buku di Exhibition dan mengangkat tokoh Musa dalam buku ini? Saya jawab. Iya, baik. Mengapa saya memilih tokoh Musa dan memilih judul ini ya? Jadi begini, saya sudah terbiasa sejak kecil saya membaca Alkitab itu berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, seringkali saya membaca itu, saya nggak ngejar target, tetapi saya banyak perenungan dan saya banyak menulis dan saya banyak menggali firman-firman yang saya baca. Itulah saya bilang untungnya being single ya. Saya nggak banyak urusan untuk ngurus rumah tangga begitu. Sehingga saya mendedikasikan waktu saya untuk mempelajari firman dan saya beruntung dan bersyukur sekali bahwa saya bisa menyelesaikan dalam 1 tahun itu 1 kitab begitu, 1 Alkitab. Dan nanti tahun baru lagi saya ulang lagi dari awal lagi yaitu Kejadian lagi. Nah, pada tahun 2015 saya coret-coret mengenai kisah Musa ini dan kemudian itu jadi tulisan kecil saja. Saya nggak pernah berpikir bahwa someday I will publish this writing gitu ya. Bagi saya nulis ya nulis aja gitu. Karena masih banyak juga buku-buku saya numpuk belum selesai dan saya nggak tahu kapan Tuhan mau itu buku-buku dipublish begitu. Nah demikian juga dengan tambahan buku mengenai Musa ini yang mana bagi saya mungkin orang nggak gitu tertarik dengan kehidupan Musa gitu. Tetapi saya tulis aja, saya coret-coret aja begitu ya. Pada waktu saya coret-coret lagi nanti akhir tahun saya sampai di Wahyu, awal tahun saya balik lagi ke Kejadian, maka saya mengulangi lagi kisah Musa dan Tuhan mulai membukakan lagi hal-hal yang baru dan saya tulis lagi tambahan lagi begitu. Tambahan sampai tambah sampai di awal tahun ini. Di awal tahun ini saya merasa bahwa saya harus berpuasa 40 hari begitu. Pada tahun 2008 saya berpuasa, kali itu saya diminta Tuhan untuk berpuasa 40 hari tanpa makan. Yes, tanpa makan, saya hanya minum dan saya nggak pernah kacang pun tidak, saya telan 1 kacang pun tidak, 1 anggur pun tidak, ya, 1 butir nasi pun tidak. Jadi waktu itu betul-betul Tuhan minta saya untuk puasa full total yang namanya puasa air ya, berarti hanya minum air saja. Itu di akhir tahun 2008 dan di awal tahun ini saya tidak diminta Tuhan lagi, tetapi saya merasa saya terpanggil, saya memvolunteerkan diri saya untuk saya berpuasa karena pada waktu itu begini ceritanya. Pada waktu saya baca buku Musa ini, kitab Musa ini, di mana Musa pada waktu itu diminta Tuhan agar bangsa itu mereka membersihkan diri, menyucikan diri, mempersiapkan diri selama 3 hari untuk bertemu dengan Tuhan. 3 hari bertemu dengan Tuhan, mereka bahkan suami istri tidak boleh melakukan physical union, ya. Mereka harus mencuci pakaian mereka juga untuk ketemu Tuhan harus kudus. Dalam 3 hari mereka harus membersihkan diri mereka untuk bertemu dengan Tuhan, untuk Tuhan bicara kepada mereka. Nah, saya memikirkan bahwa jikalau
saya mau Tuhan bicara sungguh-sungguh, saya harus melakukan hal yang seperti ini. Saya menyisihkan semuanya, saya off HP, saya off ketemu orang, saya off makan, pokoknya saya nggak ada kesibukan yang lain. Saya nggak nyuci pakaian, saya nggak belanja, saya nggak lakuin apa-apa kecuali saya sungguh-sungguh menyucikan diri saya dan persiapkan diri saya untuk bertemu dengan Tuhan supaya Tuhan bicara dengan saya. Nah, itu saya pelajari bahwa untuk jemaah mereka hanya diminta 3 hari. Tetapi setelah jemaah selesai, maka Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, kamu naik sekarang untuk bertemu dengan saya selama 40 hari. Disitulah saya akan memberikan kepada kalian semua hukum-hukum." Lalu Musa naik, sebelum naik diundang Tuhan sampai ke puncak gunung, Musa disuruh menanti lagi selama 6 hari. Lalu saya mulai memikirkan bahwa berarti sebagai seorang pemimpin, jikalau kita mau menjadi seorang pemimpin yang ekstrim, being an extreme visionaire, maka ini dia jalurnya nih. Saya mulai mempelajari kehidupan Musa bahwa dia diendapkan dulu dagingnya. Karena kalau kita datang kepada Tuhan, lalu kita sibuk dengan semua HP kita, WA yang masuk, lalu semua forward, YouTube dan sebagainya, maka hati kita akan terseret kepada hal-hal itu, ya, entertainment dunia atau infotainment, information. Maka kita nggak akan bisa murni dengar dari Tuhan begitu. Jadi setelah saya berpikir dan mengetahui bahwa untuk seorang pemimpin itu 3 tambah 6. Dan itu untuk selesai sampai daging itu terkuras, maka dia bisa ketemu dengan Tuhan dan Tuhan bicara langsung. Bagi saya pembukaan itu amazing sekali sehingga membuat saya bertekad bahwa saya akan singkirkan semuanya dan saya mau off HP, off ketemu manusia, off melakukan apapun, hanya duduk di kaki Tuhan selama 40 hari. Begitu berharganya 10 hukum Taurat dan 613 yang termasuk 10 hukum Taurat ini bagi Tuhan, bagi Israel, bagi semua manusia setelah itu. Sedemikian pentingnya hukum, bahkan 10 hukum ini yang ditulis dengan jarinya Tuhan sendiri, membuat saya memikirkan bahwa kalau kita mau dengar dari Tuhan, kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang extraordinary, maka kita juga harus menyiapkan hidup kita sedemikian rupa berbeda dari hari-hari biasanya atau dari orang lain. Kita harus mengambil waktu untuk being extreme with God. Begitu. Jadi setelah saya mempelajari lagi dan kemudian di dalam 40 hari itu Tuhan banyak berbicara kepada saya, dan di dalam 40 hari itulah Roh Tuhan mendorong saya untuk menulis buku ini, untuk melengkapi dan untuk menyelesaikannya dan untuk dipublish. Saya bilang, Tuhan, really? Saya harus publish buku lagi nih. Gimana bentuknya? Dan Tuhan minta agar saya meng-e-bookkan buku kali ini, dan buku ini Tuhan minta agar selain e-book saya memberikannya dengan cuma-cuma, yaitu free of charge. Bukan karena buku ini ecek-ecek at all, bukan, tetapi justru karena buku ini dalam banget, buku ini penting banget, dan Tuhan mau supaya saudara-saudara yang nggak mampu beli, yang nggak punya uang, saudara mendapatkannya dengan gratis, supaya saudara-saudara yang seharusnya dipanggil menjadi extreme visionaries, saudara nggak harus terhambat dengan keuangan. Untuk itu saya bersyukur kepada Tuhan untuk ide tersebut, supaya lebih banyak lagi bangkit para extreme visioner untuk generasi kita, yaitu generasi saudara-saudara. Ya, dan saya sangat bersyukur sekali mengeluarkan
memunculkan seorang Musa yang sangat ekstrim. Kenapa ditanya? Kenapa judulnya The Extreme Visionaire, The Extreme Vision? Kenapa mengangkat Musa? Karena Musa disebut sebagai nabi yang tidak biasa-biasa. Dia disebut sebagai nabi yang di atas rata-rata, nabi yang dimana Tuhan berbicara dengan terus terang tanpa teka-teki, yang dimana Tuhan berbicara tidak lewat mimpi, tetapi dengan gamblang Tuhan membukakannya kepada Musa. Dan Tuhan Yesus sendiri mengutip nama Musa pada waktu dia ada di dunia. Abraham demikian, dan yang lain-lain mereka mengutip nama Musa, bahkan para rabi, para ahli Taurat, ahli agama di Israel sana, mereka selalu mengagung-agungkan Musa. Nanti saudara akan membaca bagaimana Musa ini menjadi orang yang luar biasa di dalam alur-alur dari buku The Extreme Vision ini. Saya bersyukur bisa mengangkat Musa sebagai tokoh yang luar biasa, dan saya akan tampilkan. Ini dia. Jadi buku ini melulu tentang Musa. Saya rindu buku ini bisa menjadi legacy dan warisan bagi saudara-saudara semuanya, baik saat saya masih ada di dunia maupun saya nanti dipanggil Tuhan. Mungkin lebih dulu dari saudara, ini bisa menjadi warisan buat saudara-saudara semua yang tidak sempat mempelajari kehidupan Musa yang sangat luar biasa. Sekalipun di luaran sana sudah banyak film-film mengenai Musa, juga banyak eksposisi mengenai nabi yang luar biasa ini. Tetapi Tuhan menaruhkan di hati saya dengan cara yang berbeda, dan saya tidak terlalu banyak mengutip beberapa yang lain, tetapi ada yang saya ambil dari beberapa sumber, diantaranya saya belajar dari seorang rabi. The Extreme Vision ini merupakan narasi perjalanan hidup Musa, seorang visioner dengan keekstriman tiada tara. Pentateuch ini artinya 5 buku Musa, ya, 5 kitab Musa, Pentateuch. Saya belajar kata ini waktu saya ada di teologi, ya, saudara. Pentateuch intisari 5 volume kitab Musa. Ini dia cover dari buku The Extreme Vision ini. Nah, kenapa buku tersebut harus muncul dan kenapa saya bisa menuliskan ini di dalam pimpinan Roh Kudus? Saya memikirkan bagaimana perjalanan kehidupan saya masih miniaturnya, ya, miniaturnya yang mirip dengan perjalanan Musa, walaupun masih mini depu, ya. Jadi Musa ini dibesarkan di istana. Dia yang paling tahu semua seluk-beluk koridor istana. Dan kemudian dia disekolahkan ke padang gurun, lalu dia dikembalikan ke istana. Saya ini dibesarkan di rumah Tuhan. Saya tahu seluk-beluk gereja. Saya tahu seluk-beluk hamba Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan sekolahkan saya, yang mana saya nggak mau banget sekolah gitu. Setelah mengetahui kehidupan papi mami saya yang juga banyak celaan dari jemaat dan sebagainya, saya bilang saya nggak mau deh jadi hamba Tuhan gitu. Saya pingin jadi
pramugari lah, pragawati lah, model lah, atau istri konglomerat. Dan, atau saya ada di bisnis begitu ya. Jadi saya tidak pikirkan bahwa saya ingin menjadi hamba Tuhan, tetapi kemudian Tuhan panggil saya dengan panggilan yang sangat jelas, dan saya juga minta kalau memang Tuhan mau panggil saya, sungguh-sungguh saya juga mau serius ngikutin kehendak Tuhan. Dan dari situlah saya tahu bahwa Tuhan panggil. Dan setelah saya selesai sekolah, pikir saya udah gak mau lagi balik ke Indonesia, tetapi Tuhan kembalikan saya ke Indonesia. Sebagaimana Tuhan kembalikan Musa ke istana lagi. Itu yang Musa paling hindari, dia paling takuti, tetapi ya Tuhan utus Musa untuk kembali ke istana, dan dialah orang yang paling cocok dan paling mengerti koridor-koridor istana dan bahasa istana. Nah, nanti saya akan menyajikan klip perjalanan kaleidoskop saya selama 20 tahun di Indonesia ini, bagaimana Tuhan membawa saya kembali ke Indonesia, dan saya berbicara dengan bahasa yang sangat dimengerti oleh hamba-hamba Tuhan, sehingga Tuhan minta suatu hari untuk saya membuka suatu training bagi para hamba-hamba Tuhan. That's extraordinary. Saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan istilahnya menggurui hamba-hamba Tuhan, ya, berdiri di hadapan hamba-hamba Tuhan. Itu jauh dari benak saya. Saya nggak pernah terlintas di dalam pikiran saya. Dan orang yang semodel saya seperti ini, yang modelnya tipe-tipenya nggak ada tipe pendeta banget gitu ya, sehingga kalau saya datang kemana-mana itu yang dikirain pembicara itu tim saya, karena tim saya itu mantap-mantap gitu ya, badannya mantap, rambutnya, sanggulnya mantap begitu. Tapi kalau saya datang pakai kaos, pakai jeans ya, rambutnya dikuncir, pakai kacamata hitam begitu. Jadi dengan model yang seperti saya ini, tetapi Tuhan panggil saya untuk melayani jiwa-jiwa, bermula dari hamba-hamba Tuhan. Saya melayani, dan itu sangat menakjubkan bagaimana perjalanan saya yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang saya tidak punya kehendak lagi untuk menentukan langkah-langkah masa depan saya. Walaupun saya bisa untuk saya keluar dari jalur itu, tetapi saya sudah mengabdikan diri dan mendedikasikan diri saya untuk saya sepenuhnya melayani Tuhan dan menyerahkan hidup bagi Tuhan dan bagi jiwa-jiwa. Waktu saya mempelajari mengenai Musa, ternyata seseorang yang rindu untuk dipakai Tuhan. Saya belajar mengenai kehidupan dia, perkataan dia, kesalahan-kesalahan yang harus saya hindari dari orang-orang ini, yang mana Alkitab sangat transparan mengenai kesalahan-kesalahan kejatuhan mereka, yang mana saya pelajari di sana. Dan saya bersyukur bahwa saya ternyata tidak hanya Musa yang saya pelajari, tetapi ada 3 atau 4 tokoh yang lain yang saya pelajari kehidupannya, yang saya tuliskan di dalam buku saya, yang mungkin kurang tertarik, kurang menjadi bestseller selain daripada kisah biografi saya, autobiografi saya ya. Tetapi ada buku yang sangat luar biasa yang saya pelajari kehidupannya, yaitu Maria Magdalena. Dia adalah teladan iman dan doa. Ini Maria Magdalena yang ada di dalam Alkitab ya. Ini bukan nama saya itu yang di bawahnya, yaitu Magdalene Kamoco. Tetapi saya membongkar kehidupan Maria Magdalena ini. Dia ternyata seorang teladan iman yang luar biasa, teladan iman dan doa, yang saya sebut sebagai skenario terbesar dalam sejarah. I think you have to have this book. Lalu ada buku saku yang kecil-kecil juga, yaitu berjudul Kuatkan dan Teguhkan Hatimu. Buku ini menceritakan mengenai Yosua penerusnya Musa. Jadi rupanya Tuhan sudah taruhkan di dalam hati saya mengenai kehidupan Yosua ini sebelum saya mempelajari Musa yang sangat hebat sekali. Yang ketiga yaitu Bahagia Menurut Standar Sorga, itu bicara mengenai Maria Ibu Yesus.
Dan ada kehidupan seorang lain yaitu Miriam. Saya taruh sekalian di dalam buku The Extreme Vision tersebut. Di dalamnya ada narasi mengenai Miriam, yaitu kakaknya Musa. Nanti saudara akan baca dan karuni di sana, yang saya tulis di tahun 2003. Narasi mengenai Miriam ini saya tulis 2003 dan saya masukkan sekalian di dalam The Extreme Vision ini. Dan tentunya Tuhan begitu baiknya memperlengkapi saya dengan buku-buku yang lain, yaitu buku pertama yaitu Anak Pertama yang Lahir Berhasil Karena Iman. Buku kedua Menikmati Kemustahilan, lalu Maria Magdalena dan True Colors dan Not Without Temptation, dan buku-buku yang lain yang menyusul yaitu seperti Insanity, Vision, dan buku-buku saku tersebut. Nah, saya sudah bertekad di dalam hati saya bahwa saya menulis buku atau saya publish buku hanya kalau Tuhan suruh saya. Kalau enggak, saya enggak pingin hanya sekedar menjadi penulis buku. Bukunya kelihatan banyak banget, tetapi itu hanya lahir dari kedagingan. Jadi saya betul-betul ingin supaya hidup saya, pelayanan saya, pekerjaan saya, semuanya murni di hadapan Tuhan. Nah, demikian ini yang ingin saya sampaikan sebelum saya sebentar akan menampilkan kaleidoskop saya. Di dalam Mazmur 105 ayat 19 sampai 20, di sana dikatakan, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Saya melihat bagaimana ini kisah mengenai Yusuf, tetapi rupanya berlaku di dalam kehidupan saya sampai firman-Nya genap dan janji Tuhan membenarkannya. Kemudian saya diminta Tuhan untuk memberi petunjuk kepada para pembesar-pembesar dan tua-tua dan untuk mengajarkan hikmat. Berikut adalah kaleidoskop dari perjalanan saya selama 20 tahun ada di Indonesia.
Ya, demikian saudara. kasih Ibu Mek, melalui kaleidoskop ini kita bisa melihat perjalanannya Ibu, dedikasi yang diberikan buat pelayanan melalui KCC, dan bagaimana saya tadi melihatnya 20 tahun yang lalu taat membayar harganya. Bagi para pemirsa yang belum mengetahui lebih detail ya kisah Ibu, bisa membaca di buku beliau bagaimana Ibu Mek ini datang ke Indonesia membayar harga yang
beberapa jam eh, pertemuan kita bisa mengoreksi materi Desi dan banyak cerita-cerita yang di belakang layar yang tentunya kita semua tidak tahu. Kita melihatnya di depan nampaknya sempurna, perfect, ya kan? Banyak yang bilang, wah IEDC itu selalu the best, sempurna, tetapi tidak banyak yang tahu di belakang layarnya. Bagaimana doa-doa lutut yang ditaruh di sebelum setiap kegiatan-kegiatan dan air mata pastinya. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu. Ya, saya jadi ingin bertanya Bu, dengan perjalanan Ibu yang sampai ke tahapan ini dan tadi juga pemaparan Ibu tentang bagaimana melahirkan sampai lahirnya buku The Extreme Vision ini yang membutuhkan waktu tidak lama, waktu yang lama maksud saya. Dan seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada puasa sampai 40 hari dan menuangkan hati Tuhan melalui buku ini. Tentu ini buku yang spesial, tetapi Ibu memberikan itu secara free buat kami. Kenapa Ibu sampai membayar harga kan? Ada harga tentunya, kalau ada free, ada gratis, itu pastinya karena ada yang berkorban, ada yang membayarnya. Dan dalam hal ini Ibu yang membayar harganya. Kenapa Ibu memberikannya secara cuma-cuma? Ya, saya rindu agar lebih banyak lagi jiwa-jiwa dibangkitkan untuk mereka mencari Tuhan. Karena saya belajar bahwa ternyata banyak sekali anak-anak Tuhan tidak mau membayar harganya. Mereka mau yang gratis, mereka mau yang mudah, mereka mau orang lain yang membayar harga dan mereka yang menikmatinya. Ya, seperti jemaah padang gurun, orang-orang Israel itu, waktu Tuhan mau bicara sendiri dengan mereka, mereka berkata, kalau bahasa Palunya ya, jangan jo Tuhan, begitu ya. Jangan kami dengar Tuhan. Biar Musa jo Tuhan. Musa saja yang bicara dengan Tuhan. Kami nanti menjadi second hand listener. Nah, ini yang nanti juga saya akan singgung di dalam buku saya, bahwa kita seharusnya menjadi first hand listener. Kita harus menjadi orang yang pertama dengar langsung dari Tuhan dan tidak minta wakil orang lain. Sebagaimana Musa sendiri berkata bahwa I wish everyone is a prophet. Dia rindu bahwa setiap orang adalah nabi, seperti dia sendiri yang bisa berbicara langsung dengan Tuhan tanpa harus diwakili oleh Musa. Sedemikian juga kerinduan saya dengan munculnya buku ini, yang mana banyak sekali halamannya, dan ini sekitar 250 halaman ya, kalau dihalamankan ya, sangat tebal sekali dan sudah berjerih lelah sedemikian rupa. Nah, kalau Tuhan minta untuk saya memfreekan ini buku, berarti saya bayar harga nih ya. Saya membayar ini itunya, mereka-mereka yang menikmatinya, tetapi dengan harapan di kemudian hari ada orang-orang yang bangkit seperti Musa sebagai extreme visioner yang mau membayar harganya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai mengapa buku ini free. Baik. Yang kali ini ada seorang yang spesial, yaitu Om Ben Kalucu. Oh, Pap, Silakan Om. I love you, Papi. Itu bangga sekali ya. Itu sangat bangga Om dengan perjalanan dari Ananda Kekasih sampai ke tahapan seperti ini. Ya, baiklah, Papi, dari saya
anak papi yang papi sayangin. Ya, saya kenal Om Benny ini, pernah kami jalan bersama, dan Om Benny ini sangat-sangat cool dan sangat cinta keluarga. Kalau berjalan bersama Om Benny dan perjalanan kami saat itu selalu canda ketawa, selalu bersuka cita bersama Om. Terima kasih Om Benny. Ya, kami bersyukur karena Om melahirkan Ibu rohani yang menjadi inspirasi kami semua, Dr. Magdalene Awal. Terima kasih Om Benny. Ya, kita langsung ke Ya, saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada papi. Papi, terima kasih untuk legasi iman yang papi berikan dan tinggalkan kepada saya. Saya melihat perjuangan papi yang luar biasa. Lutut papi yang dipakai untuk doa. Dari kecil saya melihat bagaimana seusai doa pagi, jam 5 sampai jam 6, papi melanjutkan doa sendiri beberapa jam dan saya harus membuatkan kopi. Kopi sering sampai dingin karena papi masih terus berdoa. Perjuangan papi yang tidak kenal lelah membuka gereja-gereja, satelit, cabang-cabang gereja di berbagai tempat. Sebagai rasul yang luar biasa, sebagai guru juga, guru sekolah Alkitab 10 tahun di Tawangmangu dan 10 tahun di Surabaya, dan pengembalaan yang sudah lebih dari 50 tahun sejak papi berada di Kertosono, Bondowoso, 8 tahun plus 46 tahun di Solo, 54 tahun ya, 56 tahun. Saya sangat bangga dengan papi. Walaupun papi sekarang sendirian, ditinggal mami. Sudah dipanggil Tuhan Oktober lalu, dan juga adik saya yang meninggal baru saja bulan Juli karena PPKM saya belum bisa ke sana, tetapi sebentar sebagaimana biasanya saya PP Jakarta Solo, dan saya bersyukur papi bisa hadir di tengah kita bersama. Terima kasih papi, I love you so much. Saya kembalikan kepada MC. terima kasih banyak Om Benny untuk jejak imannya, dan kami juga sudah menikmati apa yang sudah diberikan. Terima kasih banyak Om Benny. Tuhan berkati senantiasa. Dalam kesempatan ini juga bersama kita semua hadir salah satu orang tua kami, mentor dari Dr. Magdalene Kaucu, yaitu Dr. laki-laki. Kami silakan, tentunya ada pesan yang ingin disampaikan kepada anak rohani dari Dr. Tuhan, Shalom. Terpujilah nama Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini, atau pada saat ini tentu karena berbeda jamnya di berbagai belahan bumi ini. Saya pertama-tama tentu menaikkan pujian syukur kepada Tuhan atas segala karunia yang Tuhan sudah nyatakan di dalam panggilannya kepada anak-anak
oleh Michelin, tentu saja semuanya akan dapat menjadi berkat bagi siapapun yang baik itu melalui pelayanan secara langsung, baik melalui buku dan lain sebagainya, dan itu sudah dapat kita juga saksikan melalui tayangan tadi. Terpuji nama Tuhan. Kami dapat mendoakan, saya pribadi juga dapat terus mendoakan agar supaya Tuhan terus menyatakan karyanya oleh hambanya dimanapun dan apapun untuk berbagi, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang jatuh dan juga semakin banyak pribadi-pribadi yang persiapkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang visioner untuk melaksanakan apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam panggilan masing-masing. Saya mengucapkan selamat atas peluncuran buku ini, dan juga tentu saja terus dengan tekun dan setia melayani Tuhan sampai kepada akhir kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Papa Martino, yaitu Pendeta Dr. R.F. Martino sebagai Ketua Sinode dari GPPS Pusat yang berdomisili di Palu. Saya sangat menghargai beliau. Beliau mengangkat saya sebagai anak di awal perjalanan karir iman saya selama di Indonesia. Beliau mengundang saya dan percayakan mimbar-mimbar beliau selama waktu demi waktu, mempercayakan kepada mulut bayi ini untuk mengajar jemaat yang sudah diajar dengan anugerah hikmat yang luar biasa dari beliau. Saya sendiri setiap kali ke Palu rindunya duduk di kaki beliau untuk belajar dari beliau. Tetapi beliau juga sering mengasihi, memaksa saya dengan kasih untuk membagikan juga berkat bagi jemaat di Palu, dan saya feel honored, terhormat untuk menerima undangan-undangan beliau, dan saya ambil kesempatan di banyak waktu yang lain di luar waktu gereja, waktu ibadah, untuk saya duduk ngeduk sebanyak-banyaknya dari beliau. Itu yang sering saya lakukan saat saya tengok murid-murid yang ada di Palu dan Sulawesi dan sekitarnya. Saya selalu menyempatkan diri untuk bertemu dengan beliau, dan beliau adalah ayah rohani saya yang membimbing saya sama bertahun-tahun ini. Saya banyak berhutang kepada orang tua rohani yang telah membimbing dan doakan saya. Dan Tuhan beri saya 4 orang tua rohani selain orang tua darah saya, yaitu papi saya Beni Kawoco. Ada 4 yang lain yang ada di belahan dunia. 1 yaitu Dr. Walter Keim yang ada di USA, yang tadinya adalah profesor saya, dan yang berikutnya adalah Jang Nonim Pak Dong-hyun yang ada di Korea sebagai ayah rohani saya, dan yang 1 ada di Indonesia di Jakarta yaitu Pendeta Paul Abadi. Saya sudah undang mereka ada di tengah kita. Saya harapkan mereka hadir dan bisa memberikan doa-doa berkat dan restu mereka di tengah kita untuk saya dan buku ini. Terima kasih Papa untuk doa-doa Papa, kasih Papa kepada Meg. Tuhan Yesus berkati Papa dan pelayanan keluarga, dan apa yang visi yang masih terus dilanjutkan untuk membimbing para hamba-hamba Tuhan di bawah sinode yang Tuhan percayakan kepada Papa di seluruh Indonesia. Tuhan berkati Papa lebih lagi. God bless you.